Kenapa umat Rasulullah dijamin banyak begitu masuk surga? Karena umat Rasulullah SAW tidak ada yang disiksa nanti di akhirat. Ya, ini kebanggaan kita juga menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Sabab beliau menjadi Nabi kita, kita tidak disiksa di akhirat. Ummati hadihi ummatun marhumatun. Umatku ini adalah umat yang Allah rahmati. Laisa laha iqabun fil akhirah. Umatku tidak akan disiksa di akhirat. Umatku tidak akan disiksa di akhirat. Alhamdulillah. Berarti tidak ada umat Rasulullah yang masuk neraka. Amin. Ya, tidak ada umat Rasulullah yang masuk neraka. Amin. Ya. Lalu apakah kita tidak akan disiksa? Disiksa, tapi bukan di akhirat. Siksaan bagi kita disegerakan Allah di dunia. Lakinna iqabu ujilat fid dunya. Siksaan bagi umatku Allah segerakan di dunia. Disiksa dulu di dunia. Bagaimana gambaran umat Rasulullah disiksa di dunia? Didatangkannya satu masa, satu zaman di mana buruk sekali mereka hidup di dunia. Susah sekali mempertahankan iman dan Islam. Salah satunya diuji dengan buruknya situasi hidup kita hari ini. Rasulullah SAW pernah bersabda, Bapak Ibu. Seperti apa sabdanya? Saya lanjut nanti. Yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, Ketua DKM Masjid Fathul Khair bersama jajarannya yang dirahmati Allah. Barakallahu fiik. Yang mana Pak Ketua DKM Bapak? Barakallahu fiik. Terima kasih sudah mengundang kami, AR Manajemen dan saya pribadi bersama tim dari Nusaibah dan juga dari Jawara Entertainment bisa hadir pada kesempatan kali ini. Juga yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, para sesepuh, para tokoh alim ulama yang dirahmati Allah. Yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, Al Ustaz sebagai MC pada kesempatan kali ini. Beliau Ustaz MC akhir zaman. Kalau saya Ustaz akhir bulan, Bapak Ibu. Ya. Juga saya hormati dan saya muliakan karena Allah, hadirin kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah serta adik-adikku yang saya cintai. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu, sehat ya? Alhamdulillah. Di sini tidak ada corona. Tidak ada ya? Alhamdulillah. Bersih, orang Purwodadi tidak ada yang kena corona. Ditakuti sama corona. Betul? Amin. Ya, maka saya doakan corona tidak terjangkit di wilayah Purwodadi ini. Amin. Jaminannya apa? Kalau kita dekat dengan masjid, insya Allah corona takut sama kita. Ya, yang jauh dari masjid, hati-hati, corona mendekatinya. Takbir. Baik. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak keutamaan kepada kita umat Rasulullah SAW, umat akhir zaman ini? Karena kita hidup di zaman penuh dengan fitnah. Kita hidup di zaman terburuk di muka bumi dari sepanjang peradaban manusia Allah ciptakan. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang kepada umatku satu zaman. Ya, ini hadis riwayat Anas dari sahabat Anas bin Malik, diriwayatkan oleh Syekh Az-Zahabi. Derajat hadis ini ditakhrij oleh para ulama ahli hadis sahih. Sayati 'alan nasi ala ummati zamanun, atau dalam riwayat yang satu ini, sayati zamanun ala ummati, akan datang satu zaman kepada umatku. Sulatinuhum kal asadi, pemimpin-pemimpin mereka seperti singa. Wa wuzara'uhum kadzdhi'abi, dan kadzabi, dan menteri-menterinya seperti serigala. Wa qadauhum kal kilabi. Dalam satu riwayat bunyi sanadnya seperti ini. Sayati 'alan nasi, sayati 'ala ummati zamanun, akan datang pada umatku satu zaman. Umara'uhum kal asadi, wa wuzara'uhum kadzdhi'abi, wa qudatuhum kal kilabi. Akan datang satu zaman pada umatku, pemimpin-pemimpin mereka seperti singa, menteri-menterinya seperti serigala, dan para penegak hukumnya, hakim-hakimnya seperti anjing. Hampir sama dengan nasi. Wasairun nasi kal aganam, dan kebanyakan rakyatnya manusia saat itu kal aganam, seperti domba, seperti biri-biri. Fa kaifa ya'isul ghanam minal asadi wadh-dhi'abi wal kalbi, maka bagaimana bisa domba hidup di tengah-tengah singa, serigala dan anjing? Ini Bapak Ibu,
Sekali lagi, kenapa Allah berikan banyak keutamaan kepada umat akhir zaman? Karena mereka hidup di zaman penuh dengan fitnah, hidup di zaman yang terburuk. Satu, kata Rasulullah, pemimpin mereka ibarat singa. Apa yang kita tahu dari singa, Bapak Ibu? Ada julukan singa itu raja hutan, betul? Betul, Pak? Ada julukan singa itu raja hutan. Ada tidak pemilu di hutan, singa tetap rajanya. Betul? Tidak ada pemilu di hutan, singa tetap raja hutan. Kenapa singa jadi raja hutan? Bukan karena dia ahli kebenaran, bukan singa baik hati, bukan karena singa bijaksana, bukan karena singa adil, bukan. Tapi karena singa menjadi raja di hutan karena kekuatan. Betul? Karena dia yang paling kuat, maka jadilah dia raja. Maka apa yang terjadi ketika singa menjadi raja hutan? Habis rakyatnya dimakanin sama singa. Dia makanin rakyatnya sendiri, betul? Halo? Bapak Ibu masih ada? Suara saya terdengar? Bu, suara saya jelas, Bu? Wajah saya jelas, Bu? Kuda adalah rakyat hutan dimakanin sama singa, betul? Jerapah rakyat hutan dimakan sama singa. Apalagi ya, rusak rakyat hutan habis dimakan singa. Itulah ketika singa menjadi raja. Dan begitulah gambaran pemimpin-pemimpin di akhir zaman. Dia bukan melindungi rakyat, tapi makanin rakyatnya sendiri. Sudah terjadi belum? Di mana? Susah kita menjawabnya, ya. Di negeri entah berantah, di negeri autopilot, itu terjadi. Betul? Maka ketika pemimpinnya singa, wa wuzarauhum kadhi'ab atau kadzabi, maka menteri-menterinya ibarat serigala. Bagaimana yang namanya serigala? Licik orangnya. Dia gak mau kehabisan daging, gak mau kehabisan gembala, gak mau kehabisan domba. Maka dia menjilat pemimpinnya supaya kebagian daging. Pemimpinnya dijilat, rakyatnya juga disikat. Itulah serigala. Ketika mereka melihat ada kawanan domba, maka serigala menyamar menjadi domba. Serigala berbulu domba, masuklah dia ke tengah-tengah domba. Habis domba dimakanin, betul? Itulah serigala. Ada kawanan ayam, wah ayamnya gede-gede, dagingnya besar-besar, wah kayaknya mantap, lezat ini. Maka dia nyamar jadi ayam. Itulah serigala. Maka ketika pemimpinnya ibarat singa, menterinya seperti serigala, maka waqudatuhum kalkilabi aw waqudahum kalkalbi, maka hakim-hakimnya, penegak hukumnya ibarat anjing. Seperti apa anjing, Bapak Ibu? Anjing biasanya dijadikan sebagai penjaga rumah, betul? Penjaga rumah. Tapi yang namanya anjing itu nggak bisa bedain mana maling, mana tamu. Mana tamu, mana maling. Walaupun yang datang tamu tapi tidak bawa daging, digonggong sama anjing, betul? Walaupun yang datang tamu, apalagi tamunya baru pulang dari Saudi Arabia, habis digonggong tuh sama anjing. Kenapa? Karena tamunya tidak bawa daging. Betul? Sebaliknya, walaupun yang datang maling, tapi karena maling bawa daging, temen, kawan, kenapa? Dikasih angpau. Padahal dia malingin emas pun pemilik rumah, nikelnya dimalingin, timahnya dimalingin, minyaknya dimalingin. Tapi karena bawa daging, diam tuh anjing. Itulah gambaran penegak hukum di akhir zaman. Betul? Sudah terjadi? Di mana?
di negeri auto pilot, di negeri entah berantah, di negeri 62. Maka apa jadinya rakyat pada saat itu ketika pemimpinnya singa, para menterinya serigala, dan para penegak hukumnya itu seperti anjing? Wasairun nasi kal aghnam. Maka rakyatnya seperti domba. Seperti apa gambaran domba? Dibawa ke padang rumput, mbek. Dibawa ke kandang, mbek. Dibawa ke tempat untuk dipotong, mbek. Itu golok sudah di leher, mbek. Begitulah domba, pasrah dia. Sudah terjadi belum? Jangan bilang di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, inilah buruknya kehidupan di akhir zaman. Fa kaifa ya'ishul ghanam indal asadi wadh-dhi'abi wal kilab? Maka bagaimana bisa domba hidup di tengah-tengah singa, serigala dan anjing? Tapi begitulah nasib umat akhir zaman ini. Bukan hanya keringat yang diperas oleh mereka musuh-musuh Islam, bukan hanya darah yang dikucurkan, bukan hanya harta kekayaan alam mereka yang dicuri sama musuh-musuh Islam, sama musuh-musuh mereka, tapi akidah umat Islam juga diperas habis. Lihat, ketika kepemimpinan dipegang bukan oleh orang yang amanah, maka hancurlah umat ini. Baru muncul, baru naik, wah udah bikin heboh Bapak Ibu. Betul? Apa hebohnya? Syiah Ahmadiyah akan dilindungi katanya. Betul seperti itu? Nah. Jadi bukan hanya emas kita yang diambil, bukan hanya minyak kita yang diambil, bukan hanya nikel kita yang diambil, akidah kita juga diperas habis. Bagaimana caranya? Dimunculkannya atau dilindunginya atau dibesarkan kembali akidah-akidah sesat yang bukan dari Islam. Habis akidah kita juga diperas habis. Pertanyaannya, baik, saya ingin tunjukkan dulu Bapak sekalian. Saya bertanya pada Bapak Ibu. Bapak Ibu sering mendengar Syiah? Pernah mendengar Syiah? Nah, saya tanya, Syiah Islam bukan? Nah, jangan katakan Syiah itu Islam. Ganti kata-kata Syiah versus Sunni. Tidak ada kata-kata Syiah versus Sunni. Yang ada adalah Syiah versus Islam. Demi Allah tolong saksikan. Saya berani berdebat, Syiah bukan Islam. Baik, kita buktikan sekarang. Mau kita buktikan? Boleh kita buktikan ya? Nah, kita buktikan Bapak Ibu. Apa yang mau kita kaji dari Syiah? Silakan. Tuhannya Syiah, apakah Allah? Bukan. Al-Gharawi, ayatullah apa ayatul syaitan? Al-Gharawi mengatakan, inna ilahana ilahul ladzi anzala kitabahu ila Ali bin Abi Thalib wa ilahul ladzi anzala kitabahu ila Muhammad bin Abdullah laisa ilahuna. Tuhan yang menurunkan wahyu, Tuhan kita adalah Tuhan yang menurunkan wahyunya kepada Ali bin Abi Thalib. Adapun Tuhan yang menurunkan wahyunya kepada Muhammad bin Abdullah bukan Tuhan kita. Tuh, Tuhannya aja beda. Kalau Tuhan kita menurunkan wahyunya pada siapa? Pada Ali apa pada Rasulullah Muhammad SAW? Pada Nabi Muhammad? Nabi Muhammad. Tuhan kita beda sama mereka. Yang kedua, Quran kita dengan mereka beda Bapak Ibu. Demi Allah saya berdebat dengan ulama Syiah. Ulama apa pendeta? Saya bawa Quran dan bawa hadis Bapak Ibu. Quran yang saya bawa oleh-oleh dari Beirut, Libanon. Kenapa saya bawa dari sana? Karena di Libanon pemimpinnya Syiah, Hasan Nasrullah itu Syiah, pemimpin Hizbullah, bukan Hizbullah, Hizbullah. Nah, ini saya buktikan Bapak Ibu sekalian. Syahadat mereka beda dengan syahadat kita. Ini buktinya. Tolong tunjukkan, tolong yakinkan saya kalau Syiah itu Islam, wahai Menteri Agama. Tolong yakinkan saya. Setahu saya ini syahadatnya orang Syiah. Ini Yasir Al-Habib, semoga Allah melaknatnya.
Dia adalah pemimpin Syiah, salah satu ulama besar Syiah, pelanjut perjuangan Khomeini. Dan ini Idris Al-Maghribi. Dia dari Maroko, dia murtad dari Islam dan masuk Syiah. Ini prosesi dia masuk Syiah. I'lan tasyayyu' akhi Idris Al-Maghribi. Pengumuman masuk Syiahnya saudara Idris Al-Maghribi dari Maroko. Kita saksikan seperti apa syahadat mereka. وحدانية الله تبارك وتعالى والنبوة والرسالة لسيد الأنبياء وخاتمهم محمد صلى الله عليه وآله والشهادة بإمامة وولاية الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام ثم الشهادة على أعدائهم عليهم اللعنة والعذاب بأنهم في النار ونشهد الله على أننا نبرأ إليه منهم. فقل يا أخي الكريم على بركة الله تعالى أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له لا شبيه له ولا نظير لا شبيه له ولا نظير أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وأشهد أنه سيد الأنبياء وأشهد أنه سيد الأنبياء وخاتمهم وخير الخلق أجمعين وخير الخلق أجمعين. Baik, ini paragraf pertama syahadat mereka. Baru paragraf pertama. Di sini ada 3 paragraf. Sama tidak dengan kita syahadatnya? Sama tidak? Redaksinya memang agak panjang, tapi secara makna tidak bertentangan. Oke, kita tolerir. Baik, kita terima. Tapi ini baru paragraf pertama. Sekarang paragraf kedua dari syahadat Syiah. Ini syahadat yang terpendek dari mereka. وأشهد أن أمير المؤمنين عليا وأشهد أن أمير المؤمنين عليا ولي الله صلوات الله وسلامه عليه وأشهد أن فاطمة الزهراء وأبناءها المعصومين حجج الله. Itu syahadat mereka, paragraf yang kedua. Ada tidak dalam syahadat kita? Tidak ada. Ini gulunya mereka, berlebihannya mereka. Dan perilaku gulu di dalam agama adalah perilaku ahli kitab. Dan saya meyakini Syiah diciptakan oleh Yahudi ahli kitab. Siapa dia? Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi dari Yaman yang benci kepada Rasulullah dan para sahabat. Dan dia ingin mengadu domba ahlul bait Rasulullah SAW, memecah belah Bani Hashim, dan dia berhasil. Dia berada di dalam dia bertanggung jawab terhadap terbunuhnya, syahidnya Utsman bin Affan. Ini Bapak Saudara. Tapi orang-orang Syiah hari ini menolak eksistensi atau keberadaan profil yang bernama Abdullah bin Sabah. Padahal dia yang menciptakan agama Syiah itu. Sekte Syiah pertama di dunia dia ciptakan di Madain yang bernama Syiah Sabaiyah, yang mengkafirkan semua sahabat kecuali 11 orang saja. Di antaranya Abu Dzar Al-Ghifari, Salman Al-Farisi, Al-Miqdad bin Al-Aswad, tidak mereka kafirkan. Ini Bapak Ibu. Baik, kita harus mengenal Syiah. Ya, kita tanyakan kepada Menteri Agama, jika memang beliau mengatakan Syiah dan Ahmadiyah akan dulu ini, tolong tunjukkan kalau Syiah itu Islam. Syahadat mereka beda dengan kami. Akan saya bedah di sini Bapak Ibu. Kalau waktu kita panjang, boleh kita bedah? Halo? Masih ada Bu? Lanjut. Baik, ini paragraf kedua. Kita lihat paragraf ketiga. Kita menjadi saksi sama-sama bagi mereka. Di hadapan saya, mereka membaca ini. أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة في النار أبرأوا إلى الله وإلى رسوله من أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وسائر أعداء
صلوا على محمد وآل محمد. Nah, itu syahadat mereka yang terpendek Bapak Ibu. Gimana? Yang terakhir tadi sudah kita dengar. Mereka bersaksi Abu Bakar, Utsman, Umar, Aisyah, Hafsah dan pengikutnya masuk neraka. Padahal keyakinan kita, Rasulullah SAW menyebutkan orang-orang yang mereka sebut tadi itu masuk surga. Betul? Ada 10 hunaka asratun al-mubashshiruna bil jannah biduni hisabin. Ada 10 orang yang dijamin masuk surga. 4 diantaranya adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Abu Ubaidah bin Jarrah ada juga. Sa'ad bin Abi Waqqas masuk tidak? Masuk. Itu Bapak Ibu yang berkata Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, coba kita lihat ayat yang satu ini. Nah, kita lihat ayat ini, surat At-Taubah ayat 100. Bapak Ibu kita simak ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Subhanallah. Yakin ini ayat benar? Yakin ayat ini sahih? Ada di dalam Quran kita? Wajib kita imani? Wajib. Baik, kita bedah ayatnya. Wasabiqunal awwalun, dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Sekali lagi, wasabiqunal awwalun, dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Satu, minal muhajirin, baik orang-orang muhajirin, yaitu mereka orang Makkah yang hijrah ke Madinah. Wal ansari, yang kedua Ansar, orang-orang Madinah yang menerima hijrahnya para sahabat dari Makkah. Walladzina tabauhum bi ihsanin, yang ketiga orang-orang yang mengikuti Ansar dan Muhajirin dengan benar. Satu, radhiyallahu anhum, Allah ridha pada mereka. Wa radu anhu, dua, mereka pun ridha kepada Allah. Yang ketiga, wa'adda lahum jannatin tajri tahtal anhar, Allah janjikan surga bagi mereka yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya. Dzalikal fawzul azim, itulah keberuntungan yang besar. Jadi Allah Azza wa Jalla, Tuhan kita, di dalam ayat ini menegaskan as-sabiqunal awwalun, yang terdiri dari Muhajirin, Ansor dan mereka tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik dan benar, itu dijanjikan surga kekal di dalamnya. Abu Bakar masuk tidak dalam ayat ini? Umar masuk tidak? Utsman, Aisyah, Hafsah. Jadi kata Allah mereka masuk surga. Lah kata Syiah masuk neraka. Jadi saya bertanya, surga milik siapa? Milik Allah apa milik orang Syiah? Milik Allah apa milik orang Syiah? Nah, kita saksikan siapa yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka. Mudah-mudahan Allah memperlihatkan kepada kita di mana tempatnya orang-orang Syiah nanti di akhirat. Amin. Baik, ini syahadatnya. Apalagi yang mau kita lihat dari Syiah? Nah, ini saya lihat azannya orang Syiah. Bagaimana mereka akan terang-terangan azan, lalu azan mereka beda. Boleh saya perlihatkan azannya orang Syiah? Nah, ini Bapak Ibu, azannya orang Syiah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sama. Namun setelah itu dengarkan apa yang mereka ucapkan. Salat sama, hayya alal falah sama. Tapi setelah hayya alal falah kita dengarkan apa yang mereka baca. Allahu Akbar sama dua kali, tapi lihat la ilaha illallahnya berapa kali. Ya. Tapi sudah saksikan azannya pun beda kan? Jadi bagaimana mereka akan azan dikeluarkan speakernya, lawang adanya aja beda. Tentu orang-orang akan tahu, oh itu masjidnya orang Syiah. Banyak yang harus saya perlihatkan di sini Bapak Ibu. Wudhu mereka beda. Jadi bagaimana mereka akan berjamaah di masjid kita, lawang wudhunya aja beda. Mau lihat bagaimana wudhu Syiah? Bukan, jadi banyak yang harus saya perlihatkan. Nah, ini wudhunya orang Syiah.
tata cara wudu. قبل البدء بالوضوء يجب التأكد من جبهة مقدم الرأس وظاهر القدم اليمنى وظاهر القدم اليسرى. Sebelum wudu dilakukan, perhatikan dulu bagian-bagian tubuh kita yang menjadi bagian dari rukun wudu. Yang pertama ini, kedua punggung dan kedua punggung kaki kanan dan kaki kiri, dan itu diusap, tidak dicuci. Ya, ini versi mereka, kita lihat. أولا Yang pertama, غسل الوجه من منبت الشعر إلى أسفل الذقن. yang pertama mencuci wajah dari awal tubuh dan rambut sampai di bawah dagu. نأخذ غرفة من الماء باليد اليمنى Mengambil air dengan tangan kanan, وعلى الوجه ونمسح atau itu si Bapak Ibu sendiri. ونمسح الأماكن التي لم يصلها الماء مثلا ما بين العينين وأطراف الوجه ثم نغسل كامل اليد اليمنى من الجلد إلى أطراف الأصابع. Semua mereka dibalik. Kalau kita wamsahu faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq di dalam surat Al-Maidah, dan tangan kamu dari pergelangan sini ilal marafiq, dan cucilah tangan kamu sampai ke siku. Kalau mereka dibalik dari siku ke ujung jari. Perhatikan Bapak Ibu. نأخذ غرفة من الماء باليد اليسرى ثم نصب الماء من فوق المرفق بقليل ونتأكد من مسحها من جميع الاتجاهات ونمسح ما بين الأصابع ثم نغسل كامل اليد اليسرى من البرة إلى أطراف الأصابع. نأخذ غرفة من الماء باليد اليمنى ثم نصب الماء من فوق المرفق بقليل ونتأكد من مسحها من جميع الاتجاهات ونمسح ما بين الأصابع ثم نمسح مقدم الرأس بباقي البنان بمقدار إصبع فلان وثلاث أصابع عرضة ثم نمسح ظاهر القدم اليمنى باليد اليمنى من الأصابع إلى مفصل القدم ثم نمسح ظاهر القدم اليسرى باليد اليسرى من الأصابع إلى مفصل القدم وبهذا تكون أنهيت الوضوء. Itulah wudu Syiah Bapak Ibu. Kira-kira gimana? Sama tidak wudunya dengan kita? Beda. Aneh Bapak Ibu, wudunya seperti itulah wudu mereka. Nah, terakhir tentang Syiah ini, saya perlihatkan ibadah haji mereka. Salat mereka juga beda Bapak Ibu. Saya lihat sendiri bagaimana mereka salat. Kami selesai kajian baru mereka masuk. Orang Iran asli. Orang Iran asli. Dia salat di sana. Saya lihat begini aja. Saya pura-pura beresin karena kajian saya selesai baru mereka masuk. Ya, saat itu sebuah BUMN, saya diundang untuk ceramah. Habis zuhur, mereka tidak masuk. Kami datang bareng. Saya lihat mereka jumlahnya banyak. Waktu zuhur mereka tidak berjamaah sama kita, karena mereka meyakini kita ini kafir, karena tidak mengakui kenabian Ali bin Abi Thalib. Dan kita mengikuti kekafirannya Abu Bakar, Umar, Utsman. Ya, itu kata mereka. Nah, solat mereka aneh Bapak Ibu sekalian. Dan setiap kali solat mereka harus ada batu Karbala. Saya bawa di kantong saya batu Karbala. Di tas saya ada, saya bawa 2 batu Karbala. Karena tidak sah solat seseorang, kata mereka, jika kening dan hidungnya tidak menyentuh batu Karbala. Maka kemanapun orang Syiah pergi, mereka selalu membawa batu Karbala. Ngeri Bapak Ibu. Dan solat mereka cuma 3 waktu, tidak 5 waktu. Salatul qasirah, salatil wusta, salatul tawilah. Solat pendek, solat sedang, dan solat panjang. Cuma 3 waktu. Kita 5. Di Bandung kami berhadapan dengan mereka. Mereka terang-terangan menampakkan Syiah kepada kami. Kami perang di Bandung, Bapak. Perang akidah. Dan ini ibadah haji mereka, Bapak. Tunjukkan, tolong yakinkan saya wahai Pak Menteri. Jika Syiah itu Islam, tolong yakinkan saya. Ini ibadah haji mereka.
Sejak awal kedatangan kita, mulai dari niat untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah sampai kita selesai melaksanakan ibadah haji dan umrah, cuma satu nama yang kita sebut dan kita besarkan, Allah. Karena ibadah haji adalah konfigurasi tauhid umat manusia secara komunal. Salat adalah ukuran tauhid manusia secara individu. Haji adalah ukuran tauhid umat manusia seluruh dunia. Ummatan wahidah. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Itu arti ibadah haji. Maka Islam ditutup rukunnya dengan ibadah haji. Karena ummatan wahidah dibentuk, tauhid umat manusia ada ketika ibadah haji. Maka jika ibadah haji ditutup karena corona, tauhid manusia hilang saat itu, wazab, musibah, bencana akan menimpa bumi ini. Allahu Akbar. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, yang Allah, yang kita sebutkan umat Islam dunia ketika ibadah haji cuma Allah. Tapi lihat orang-orang Syiah, siapa yang mereka agungkan ketika ibadah haji? Pertanyaan saya, kapan Husain memerintahkan mereka ibadah haji? Syirik tidak Bapak Ibu? Syirik. Di saat kita beribadah haji, tauhid yang kita wujudkan, mereka malah mewujudkan syirik, menyebut selain dari nama Allah. Kita lihat Bapak sekalian. قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا Itu talbiyah kita ketika kita melaksanakan ibadah haji. Tapi apa yang mereka lakukan? Selesai mereka melantar jumrah dan ketika mereka melakukan tawaf wada, harusnya begitu. Tapi lihat apa yang mereka baca. Siapa yang mereka sebut? Kita lihat bagaimana ibadah hajinya orang-orang Yahudi seperti ini Bapak Ibu. Seperti inilah orang-orang Yahudi beribadah haji. Maka apalagi yang harus kita yakini dari mereka? Kalau mereka tidak membawa nama-nama Islam, tidak ada masalah bagi Syiah ada di Indonesia. Kalau mereka tidak membawa embel-embel Rasulullah dan Allah, silakan. Mereka berdiri sendiri sebagai agama selain daripada Islam, kami terima. Tapi ketika mereka mengambil nama Islam dan mengklaim kalau Syiah bagian dari Islam, kami tidak ridho Bapak Ibu. Betul? Ini Islam di akhir zaman. Beginilah nasib umat di akhir zaman. Bukan hanya kekayaan alam kita yang dirampas, bukan hanya darah kita yang dicucurkan, bukan hanya keringat yang mereka peras dari kita, tapi musuh-musuh Islam juga menguras akidah kita Bapak Ibu. Bayangkan jika mereka disahkan berada di Indonesia, bagaimana nasib akidah anak-anak kita Bapak Ibu? Apakah kita tidak khawatir dengan nasib mereka? Allah berfirman kepada kita di dalam Quran, surat An-Nisa ayat 9 kalau tidak salah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim. Hendaklah takut orang-orang yang sekiranya meninggalkan di belakang mereka generasi yang lemah, lemah akidahnya, lemah pikirannya, lemah fisiknya, bahkan lemah mentalnya. Inilah yang mereka ciptakan terhadap generasi muda di akhir zaman. Maka tanggung jawab siapa kalau bukan tanggung jawab kita, umat, para orang tua mereka. Dan ini tidak bisa kita hadapi sendiri. Kita harus berjamaah, hadapi bersama-sama. Kita lindungi, kita bina bersama anak-anak kita. Ya, dimulai dari mengenalkan Quran kepada mereka. Ya, mengenalkan Quran kepada mereka. Baik Bapak Ibu rahmati Allah, terlalu banyak apa yang saya harus perlihatkan. Waktu kita masih panjang. Lanjut Bapak Ibu. Baik, nah kita lihat sekarang seperti apa ulama-ulama Syiah. Inilah ulama-ulama Syiah. Dan apa yang mereka katakan? Coba dengarkan. Firman Allah dalam surat An-Naml ayat 26. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Allah mensifatkan arsy-Nya agung. Rabbul arsyil azim, tidak ada selain Allah, Tuhan pemilik arsy yang agung. Allah sendiri mensifati arsy-Nya agung. Kita dengar apa kata para pendeta Syiah ini, Bapak. Di dalam Quran tadi, dua ayat tadi mengatakan Allah mensifati arsy-Nya arsyil azim, arsyil karim, arsy yang agung dan arsy yang mulia. Nah, kita dengar seperti apa perkataan para pendeta Syiah tentang arsy Allah. Bahkan tentang Allah. Bapak Ibu sudah baca barusan? Dengarkan, saksikan. Semua dia katakan. Ars, bahkan ars Allah, matahari, bulan, bintang, nasib bintang, kursinya Allah, bahkan arsnya Allah tidak bernilai sedikit pun dibandingkan dengan tali sendalnya Ali bin Abi Thalib. Masuk di akal tidak Bapak Ibu? Ini yang mereka katakan di hadapan saya ketika saya debat dengan mereka, Bapak Ibu. Maka saya katakan, demi Allah, jangankan dengan hati saya, dengan logika saya aja, akidah Anda tidak bisa saya pahami. Ini bukan dari Islam. Berarti Anda mengkafirkan kami. Saya tidak mengkafirkan Anda, tapi apa yang Anda sampaikan bukan dari Islam. Ya artinya Anda mengkafirkan saya. Ya Alhamdulillah kalau ada merasa saya kafirkan. Marah dia Bapak Ibu. Dan mereka ngajak mubahalah. Ustaz yang ngajak mubahalah sama saya. Dan saya lakukan mubahalah bersama mereka. Alhamdulillah saya masih hidup sampai hari ini. Saya tidak tahu bagaimana nasibnya. Yang saya doakan pada Allah, ya Allah, Allahumma la'an man adalla minna wa yudillu. Ya Allah, laknatlah di antara kami berdua dan pengikut-pengikut kami dan keluarga kami siapa yang sesat dan menyesatkan. Laknatan kabiratan ladzi lam tunzal qablaha. Dengan laknat yang besar yang belum pernah kau turunkan kepada siapapun ya Allah. Alhamdulillah saya masih hidup Bapak Ibu. Saya tidak tahu Ustaz yang mubahalah dengan saya. Dia sendiri yang ngajak mubahalah sama saya. Harus saya yakinkan sekali Bapak Ibu, Syiah bukan Islam. Maka jika Menteri Agama berani mengatakan mensyahkan Syiah, hadapi kami umat Islam. Allahu Akbar. Adik-adik, kalian harus tahu, karena ini beban perjuangan kalian ke depan. Ya, siap berjihad di jalan Allah? Siap membela Allah dan Rasulnya? Oh, adik-adiknya diam nih. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah. Lihat lagi berikutnya. Makin gila Bapak Ibu. Perhatikan, inilah akidah Syiah.
الإمام الحسين ما وصلنا رسالة ولا فصل. كل الخلاف وكل الأكوان ولد هشام الإمام الحسين. عبد الله نعلم في قدم الإمام الحسين. Perhatikan Bapak Ibu sekalian. Arsyullah na'lun fi qadamai Imam Husain. Ars Allah di bawah sendalnya Imam Husain. Allah Akbar. Jadi Tuhan mereka siapa? Banyak Tuhan mereka. Terlalu banyak data yang harus saya perlihatkan. Tidak cukup Bapak Ibu waktu saya sampaikan 3 hari pada generasi muda di Bandung, di bawah seluruh Indonesia. Bahkan ini data yang kami bawa ke DPR MPR RI Komisi 8 ketika Jalaluddin Rahmat tokoh Syiah Indonesia ada di sana. Kami datang ke Komisi 8. Kami sampaikan kepada Bapak Doktor waktu itu yang menerima kami dari fraksi Gerindra, Bapak Doktor Profesor Dr. Sodik Mujahid. Pak, ini berkas yang kami yakini tentang Syiah yang Anda butuhkan, silakan. Bahkan kami datang ke MUI Pusat, Bapak Ibu sekalian, ke kantor MUI Pusat. Saat itu kami diterima oleh Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin yang kedudukannya masih sebagai Wasekjen. Saya ngobrol langsung dengan Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin, berhadapan dengan beliau. Saat itu posisi beliau masih Wasekjen MUI karena ketua MUI-nya Profesor Dr. Sahal Mahfuz sudah meninggal dunia. Padahal berkas itu kami kirimkan dan diterima oleh Profesor Dr. Sahal Mahfuz. Sampai meninggal dunia kami tidak mendapatkan jawaban. Dan jawabannya hari ini, Syiah dilegalkan di Indonesia. Allahu Akbar. Khawatirlah kita dengan masa depan anak-anak kita, Bapak Ibu. Berat tugas mereka nanti. Jangankan untuk mempertahankan fisik mereka, mempertahankan akidah mereka saja sudah terancam pada kekufuran di depan mereka, kanan kiri belakang mereka. Maka kita bina mereka hari ini dengan pendidikan sebagai persiapan kita menghadapi fitnah akhir zaman. Maka ciptakan pendidikan terutama di masjid-masjid, pendidikan Quran dan Sunnah. Tanamkan Quran dan Sunnah kepada mereka, tanamkan sirah nabawiyah kepada mereka agar mereka tahu bagaimana Rasulullah mengamalkan Islam bersama para sahabat. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Semangat Bapak Ibu. Lanjut. Terlalu banyak Bapak Ibu. Banyak yang ingin saya perlihatkan tentang Syiah. Coba ini yang ini lebih gila lagi Bapak Ibu. Perhatikan ini Bapak Ibu. أكبر من الله أكبر الصلاة. يا حسين أنت نظيف. يا حسين أنت كبير. أكبر من الله أكبر الصلاة. أكبر من الله. Bapak Ibu dengar? حسين أنت كبير. Ya Husain, engkaulah yang agung, lebih agung dari Allah yang agung dan seluruh umat. أكبر من الله أكبر الصلاة. Saya belum bicara bagaimana mereka merayakan Idul Qadir, Bapak Ibu. Wah, ini lebih gila lagi Bapak Ibu. Makin tidak masuk di akal saya. Ini Bapak Ibu terkait dengan akidah Syiah. Jadi tolong Pak Menteri Agama tinjau kembali pernyataan Anda. Ya. Anda menteri di sini. Hati-hati, jangan sampai terkena seperti apa yang Rasulullah sabdakan tadi Bapak Ibu. Sudah saya sampaikan tadi kan? Sayati ala ummati zamanun, akan datang pada umatku satu zaman. Ya. Umarauhum kal asadi, pemimpin-pemimpin mereka ibarat singa. Wa wuzarauhum kal kadhiabi, menteri-menterinya seperti serigala. Wa qudatuhum kal kilabi, dan hakim-hakim mereka seperti anjing. Wasairun nasi kal agnam, dan manusia rakyatnya ibarat domba. Fa kaifa ya'isul ghanam indal asadi wadh-dhi'abi wal kilab, maka bagaimana bisa domba hidup di tengah-tengah singa, serigala dan anjing? Ini terjadi hari ini Bapak Ibu. Betul? Hari ini. Masya Allah. Satu lagi Bapak Ibu, Ahmadiyah. Makin parah umat di akhir zaman. Ini di seluruh dunia Bapak Ibu. Siapa yang menciptakan pembantaian di Suriah? Syiah. Syiah Nusairiyah. Tokohnya bernama Muhammad bin Nusayr an-Numairi, seniornya Khomeini. Pulang dari Najaf. Najaf adalah pusat perkaderan Syiah yang diciptakan Yahudi di Irak. Khomeini lulusan Najaf. Senior Khomeini Muhammad bin Nusayr an-Numairi, dia lulusan Najaf. 1916 Nusayri membantu Prancis membantai umat Islam di Suriah.
Hasilnya apa? Dalam 3 hari Sabra Satila berdarah-darah, 3.600 umat Islam meregang nyawa, dibantai oleh Syiah Nusyairiyah. Bapak Ibu, jadi ini ancaman Syiah bagi dunia. Suatu saat Bapak Ibu, kayaknya anak-anak kita harus kita kenalkan dengan akidah-akidah Syiah ini, akidah-akidah sesat ini. Ya, tapi sayang sekali waktu kita tidak panjang. Ya, suatu saat kita biasa mengadakan diklat tentang aliran-aliran sesat di antaranya Syiah. Ini kami kumpulkan data-data tentang Syiah, termasuk akidah-akidah mereka dan tokoh-tokoh mereka. Dan ini adalah hari raya mereka. Setiap tanggal 10 Muharram mereka merayakan hari raya. Contohnya ini Bapak Ibu. Kenapa mereka memukul-mukul badan mereka? Kan di hari Asyura tanggal 10 Muharram, arwah para ahlul bait itu bergentayangan, tangkap, masukkan ke dalam diri kita. Dari mana sunnahnya? Apakah Rasulullah pernah mencontohkan itu? Itu fitnah dari mereka pada Rasulullah. Imam Malik bin Anas dalam kitabnya Al-Muwatta, beliau rahimahullah mengatakan, Man ibtada fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad zama anna Muhammadan khana risalatan. Barang siapa yang mencari perkara baru di dalam Islam, lalu dia menyangka ini baik, ini benar, pada Rasulullah tidak pernah mencontohkan, faqad zama anna Muhammadan khana risalatan, maka sungguh dia telah memfitnah Rasulullah, telah mengkhianati risalahnya. Bapak Ibu rahmati Allah, sekali lagi, tidak dapat kita bayangkan jika Syiah disahkan berada di Indonesia. Ini tokoh-tokohnya Bapak di Indonesia, Bapak Ibu sekalian yang Allah, ulama-ulama dan para pemuka agama Syiah di Indonesia. Tadi sudah saya perlihatkan pada Bapak Ibu sekalian seperti apa ibadah mereka, dan ini akidah mereka. Ada 10 akidah mereka di sini, tapi kita tidak membahasnya. Bapak Ibu, satu saat jika Bapak Ibu atau Bapak Ibu membutuhkan, silakan. Ya. Dan ini keyakinan mereka. Tidak sah salat mereka kalau tidak menyentuh kening dan hidung mereka ke batu Karbala. Karena tanah Karbala lebih mulia daripada tanah surganya, yang tanah Firdaus katanya. Ya, yang ini batu Karbala Bapak. Tapi ketika tidak ada batu Karbala, mereka pakai yang ini. Ada yang tahu ini apa? Oreo. Baik Bapak Ibu, yang kedua yang sempat disinggung oleh Menteri Agama katanya, sekali lagi ya, mudah-mudahan Menteri Agama mudah-mudahan ini tidak benar dan tidak menyinggung bahwa beliau akan mengisahkan dua kelompok ini. Namun perhatikan, Rasulullah pernah bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, La taqumu sa'atu, tidak akan terjadi hari kiamat hatta yub'atsu dajjalun, sehingga muncullah dajjal-dajjal kadzdzabun, para pendusta, qariban min salasin, jumlah mereka kurang lebih 30 orang. Jadi di akhir zaman akan muncul dajjal-dajjal KW sebelum dajjal yang ori muncul. Baru saya paham, dajjal ada KW ada ori. Sebelum dajjal yang ori muncul di zaman Nabi Isa turun, nanti akan muncul dulu dajjal-dajjal KW. Hum qaribun min salasin, mereka jumlahnya kurang lebih ada 30 orang. Kulluhum yasumuna annahum nabiyyun, mereka semua mengaku nabi. Wa minhum imra'atun, salah satu dari mereka ada perempuan yang ngaku nabi. Ada zaman kita perempuan ngaku nabi? Siapa? Nah, itu dia. Bapak Ibu rahmati Allah subhanahu. Salah satunya yang ngaku nabi ya sosok ini yang bernama Mirza Ghulam Ahmad dari Kadian, Punjab, India.
Awalnya dia mengaku reformis, awalnya dia mengaku pembaharu, mujadid, tapi pada akhirnya Inggris membuatnya, memolesnya sehingga dia mengaku nabi. Dia mengklaim mendapatkan wahyu, bertemu dengan Rasulullah dan dia mendapatkan wahyu. Kitab sucinya beda dengan kita, Bapak Ibu. Kitab suci orang Ahmadiyah bukan Quran, tetapi At-Tazkirah. Saya pernah membaca At-Tazkirah. Ketika saya baca At-Tazkirah tahun 2006, Bapak Ibu, kami debat bersama mereka di Tasikmalaya. Alhamdulillah, salah satu simpatisan mereka di Tasikmalaya, tokoh Tasikmalaya, masuk Islam kembali, keluar dari Ahmadiyah setelah debat kami bersama mereka. Mereka mengklaim setelah Rasulullah SAW ada nabi. Ada dua nabi, kata mereka. Ada nabi pembawa syariat, ada nabi pembawa risalah. Nabi pembawa syariat terhenti sampai Rasulullah, adapun nabi pembawa syariat tidak berhenti sampai akhir zaman. Salah satunya adalah Mirza Ghulam Ahmad. Itu keyakinan mereka. Bayangkan Bapak Ibu, bagaimana nasib anak-anak kita ketika kelompok yang satu ini dilindungi. Nah, ini pusat mereka di kota Bandung, Bapak Ibu. Di Jalan Pahlawan di kota Bandung, ini masjid mereka. Mereka beribadah di sini. Setiap hari Jumat ramai masjid ini. Yang masuk ke masjid ini bukan hanya laki-laki, perempuan mereka pun banyak, dan mereka keluar dari sini. Karena di samping dari ini adalah tempat di mana saya biasa datang mengisi kajian di sana. Baik Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dikhawatirkan Rasulullah SAW di akhir zaman. Umat Islam ibarat domba tadi. Yang namanya domba dibawa ke padang rumput, dibawa ke kandang, begitu ya. Dibawa ke tempat penyembelihan, mau dikurbanin, itu golok sudah di leher masih juga Nah, kita tidak boleh seperti domba. Kita harus bangkit berjuang di akhir zaman ini, mempersatukan kekuatan di antara kita di bawah komando ulama dan para habaib kita. Kita perjuangkan akidah kita, bahkan kita bela NKRI ini dari Sabang sampai Merauke. Betul Bapak Ibu? Siap berjuang di bawah komando ulama dan habaib? Siap berjuang di bawah komando imam besar? Siap bebaskan NKRI? Takbir! Dan satu juga yang mungkin ini akan terjadi, qadarullah, Allah yang Maha tahu. Tapi yang jelas Rasulullah SAW pernah bersabda, la taqumu sa'atu, tidak akan terjadi hari kiamat hatta tuqatilu qauman, sampai kalian akan berperang dengan satu bangsa. Sigorul a'yun, mata mereka sipit, juluduhum ahmar, kulit mereka merah, zungfal unuf, hidung mereka sedikit mancung ke dalam. Wa wujuhum kal wajanil mutraqah, wajah mereka lebar seperti tameng. Sekali lagi Bapak Ibu, kiamat tidak akan terjadi sehingga kalian akan berperang dengan satu bangsa. Sipit mata mereka, sigorul a'yun, juluduhum ahmar, kulit mereka merah, zunfal unuf, hidung mereka beda dengan kita. Wa wujuhum kal wajanil mutraqah, wajah mereka lebar. Kira-kira bangsa mana Bapak Ibu? Sudah datang mereka ke tanah air kita? Mudah-mudahan ini tidak terjadi Bapak Ibu. Kita tidak berharap ada pertumpahan darah di tanah air kita, tidak. Kalau sudah terjadi pertumpahan darah, maka susah kita untuk tentram, damai. Baik Bapak Ibu sekalian. Dan inilah yang dikhawatirkan Rasulullah SAW. Menjelang beliau wafat Bapak Ibu, menjelang beliau wafat, belum memanggil kita 3 kali. Kata-kata terakhir dari Rasulullah SAW adalah ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Kenapa demikian? Karena beliau khawatir dengan. Pada saat itu malaikat Jibril datang mengelongok Rasulullah. Malaikat Israel dan malaikat Jibril datang menghampiri Rasulullah SAW di detik-detik terakhir Rasulullah SAW akan wafat. Malaikat Jibril dan malaikat Israel mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Maka apa kata Rasulullah SAW? Apa hakku nanti Jibril di hadapan Allah? Jangan khawatir wahai Rasulullah. Pintu surga semua sudah dibukakan untuk anda. Kami para malaikat sedang menunggu kedatangan arwah anda, roh anda. Tapi Rasulullah masih juga tidak senang. Sudah dijanjikan surga, semua pintu surga terbuka untuk Rasulullah. Para malaikat siap menanti kedatangan roh Rasulullah SAW. Allah menanti kehadiran Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak juga senang.
Anda tidak senang dengan kabar gembira ini wahai Rasulullah, kata Jibril. Akhbirni ya Jibril, kaifa kana ummati fi akhir zaman? Sampaikan, kabarkan padaku Jibril, bagaimana nasib umatku nanti di akhir zaman. Apa kata malaikat Jibril? La takhaf ya Rasulullah, jangan khawatir ya Rasulullah. Qad sami'tu li anna Allah azza wa jalla qad qala. Jangan khawatir Rasulullah, aku mendengar Allah azza wa jalla berfirman, haramtul jannata qabla an yakuna ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam fiha. Aku haramkan surga bagi siapapun sebelum umat Muhammad masuk ke dalamnya. Jadi kita yang pertama kali masuk surga, umat Rasulullah SAW. Alhamdulillah. Tapi Rasulullah tetap juga tidak senang, masih penuh dengan kecemasan. Karena yang beliau khawatirkan ini, ini yang beliau khawatirkan, umatnya dibantai oleh musuh-musuh Islam. Yushiku an tada alaikumul umam kama tada al-akalatu ila qas'atiha. Aku khawatirkan kalian akan dimangsa oleh bangsa-bangsa di dunia sebagaimana hidangan yang disantap oleh para pemangsanya dari sana sini. Jadi di akhir zaman ini Rasulullah melihat kita umatnya seperti makanan yang ada di atas meja. Orang-orang berebut untuk memangsa kita. Kenapa demikian? Kita kaya raya dari segi alam. Indonesia punya 7 kekayaan alam yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Dan dimanapun umat Islam tinggal, Allah bikin negara mereka kaya raya. Maka ini yang membuat umat Islam dimanapun dijajah oleh orang-orang kafir, termasuk Indonesia. Umat Islam yang tadinya menguasai dunia, 2/3 dunia dikuasai umat Islam. Mulai dari Rasulullah 610 Masehi sampai Turki Utsmani 1924, 1315 tahun umat Islam menguasai dunia. Tapi begitu umat Islam hancur, ditandai dengan hancurnya Turki Utsmani, umat Islam dipecah belah seperti kue lapis. Divide et impera. Dipecah belah dalam bentuk nasionalisme. Sudah dipecah dalam nasionalisme, dipecah dalam unsur yang terkecil, multi ormas, orpol, sekte, madhab. Makin susah umat Islam bersatu dan berjamaah, makin mudah umat Islam diperangi musuh-musuh Islam. Dan inilah yang ditakutkan Rasulullah. Ini adalah detik-detik di mana Suriah berdarah, darah. Jadi awal mula tragedi Suriah 2011, Arab Spring. Anak-anak sekolah mereka protes kepada kebijakan Bashar Assad. Karena Bashar Assad ini dianggap Masya Allah zalim oleh rakyatnya. Maka para pelajar mereka membuat grafiti tulisan anti Bashar Assad. Pelajar ini ditangkap, diculik, disiksa. Di antara mereka ada yang dimutilasi. Orang tua mereka menuntut keadilan dan dikembalikan
jasad mereka. Yang masih hidup tolong dikembalikan dan tolong tegakkan hukum. Orang-orang tua mereka berdatang, bukannya disambut tapi malah diberondong senjata. Dan inilah yang terjadi Bapak Ibu. Raja Tanah Tiasa di masa Arab Spring, saudara mulai berdemonstrasi dari menuntut pembebasan anak-anak yang diculik menjadi menolong rezim, tapi hal itu direspon peluru tajam oleh unjuk rasa. There have benefited from the spoils handed out to cronies of the ruling elite. People attacked the statues of the president's father and other symbols of the government. The video shows security forces at rooftops firing at unarmed civilians. More people were killed. In Syria, medical staff have suffered some of the most shocking violence. In Daraa, security forces even targeted ambulances. And as you see here, An activist filmed the moment when security forces shot directly through the windscreen. we should have twice. Thank you. They killed the person inside the ambulance. Yes. The nurse. There's a nurse. Ini petugas ambulan yang ditembak Bapak Ibu. The video was smuggled out Tidak, mereka and meninggal posted dunia. on the internet. Jika video itu disebar ke seluruh dunia ke internet, maka terjadilah aksi demo di mana-mana. Many of the towns surrounding Daraa. Demonstrators defied the army snipers on the rooftop. Maka mereka pun dibantai habis oleh rejim penguasa Suriah. أيها المسلمون. Ini Dr. Syekh Abdurrahman Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Arifi dari Saudi Arabia. إنما رأيناه اليوم والله بل ما نراه خلال 3 سنوات من ضبط النظام السوري أمر والله لا يحتمل لسان أن يتكلم به ولا تطيق عين أن تنظر إليه فتاة ترمى في وسط الطريق وتعرى من ملابسها وهي المسلمة العفيفة المتعجبة ثم يتعاقب 100 باغ على اغتصابها والناس مختبئون وراء الجدران كل منطلق أحد منطلق أحد قلب وقالها قلب وقتل حتى جعل الرجل يقتل جعل تلو الرجل وهم يقذفونهم قرصا يقال له قل لا إله إلا بشار لا يرضى تعب العقيدة تعب المروءة يا غريبة. Setelah tadi kita melihat seorang wanita yang berhijab ditelanjangi, diperkosa. Orang-orang yang ingin menolongnya ditembak mati. Tadi sudah kita lihat. Dan berikutnya adalah seorang pemuda yang dipaksa mengatakan La ilaha illa bashar. Kul la ilaha illa bashar. Tanja. Katakan tidak ada Tuhan selain Bashar Assad. Kamu selamat. Dia tidak. Dia tetap mengatakan La ilaha illallah. La ilaha illallah. Maka dia dikubur hidup-hidup Bapak Ibu. Ini terjadi di Suriah. Padahal umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah di Suriah mayoritas 90%. 90% Bapak Ibu. 90,06%. Sementara 9,8 sekian persen itu Syiah Nusairyah. Syiah Nusairyah, sekali lagi Syiah Nusairyah. Tapi apa yang terjadi? Karena mereka memimpin, karena mereka berkuasa, habis umat Islam dalam perkara seperti ini. Ini yang terjadi Bapak Ibu. فلا يزالون يضربون ويقولون الحكم ويضربون بها حيا والدماغ يتخلل لحيته وهم يقولون قل لا اله الا بشار وهو يقول لا اله الا الله
Ini salah satu upaya kami ketika saya masih berada di Golden Future Foundation. Kami mengumpulkan beberapa dana di seluruh Indonesia Bapak sekalian untuk membantu mereka. Kami membantu mereka, subhanallah, karena kami melihat banyak mereka yang kelaparan Bapak sekalian. Nanti saya perlihatkan bagaimana kelaparannya mereka Bapak. 2012 kami membangun Golden Future bersama teman-teman dari misi Medis Suriah. Namun saya hanya 1 tahun bersama. Ini Bu Ajam Kristinawati dari Bandung, Jawa Barat. Dia pergi bersama suaminya untuk melakukan misi kemanusiaan. Dana kami bawa di sana dan ada bantuan 2 kontainer pakaian karena saat itu musim winter, Desember, mereka dihantui musim dingin. Dan ini pembangunan pembangkit listrik tenaga angin yang dipantau dari Jawa Barat, Bandung, membangun pembangkit listrik tenaga angin karena di Mafraq ini perbatasan Jordan Suriah anginnya besar. Nah, mereka membutuhkan pemanas air dan pemanas ruangan. Alhamdulillah, ini sumbangsi Indonesia untuk Suriah. Dan misi medis Suriah juga membangun pabrik roti karena tidak kuat menyaksikan bagaimana anak-anak di sana kelaparan. Ini Bapak Ibu sekalian, anak-anak mereka kelaparan. Apa yang harus mereka makan? Rumah mereka hancur, orang tua mereka dibantai oleh Syiah Nusairiyah. Tidak ada makanan. Maka ketika ada kucing, mereka pukul, mereka bunuh itu kucing. Mereka masak dan mereka makan. Ketika kucing tidak ada, tikus tidak ada, mereka makan rumput Bapak Ibu. Kita saksikan mereka. Ketika anak-anak ini berbicara, bom meledak di belakang mereka. Jadi ketika tidak ada makanan Bapak Ibu, setiap hari mereka panen lokal rumput. Ini pemandangan yang kita dapatkan di Suriah Bapak Ibu. Dar'a, Homs, Latakia, Idlib, terakhir Aleppo. Bayangkan jika ini anak-anak kita, tentu kita tidak akan tinggal diam. Bukankah Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man istayqadha wa lam yahtam bi amril muslim falas yamini." Siapa yang bangun di pagi hari dan tidak peduli kepada nasib kaum muslimin umatku, dia bukan umat. Dia bukan umat. Anak ini sudah 2 hari lebih berada di rumah ini karena dia aman. Tidak ada tentara Rusia yang membantai mereka. Dan tidak ada tentara rejim Basar yang mau membantai mereka. Anak ini tidak makan apapun kecuali makan rumput selama 2 hari. Tapi betapa besar persaudaraan di antara mereka, sekalipun anak-anak. Beda dengan Indonesia, ketika gempa melanda Palu, habis toko-toko dijarah. Orang membawa makanan berebut, bahkan yang mengambil makanan dipukul. Tapi lihat mereka, anak-anak Bapak Ibu, lapar-lapar bersama, hidup-hidup bersama, selamat-selamat bersama, syahid pun berjamaah. Ketika ada 1 roti dibelikan oleh kameramen, dia tidak serakah, dibagi-bagi. Anak-anak Bapak Ibu, karena mereka adalah kaum yang terbaik. Tidak salah kalau Rasulullah SAW mengatakan, hum min khairi ahlil ardi yawma idzin. Mereka adalah sebaik-baik manusia penduduk bumi saat itu, hari ini Bapak Ibu. Tapi lihat, pada akhirnya pun mereka pergi menyusul orang tua mereka. Ketika dinginnya salju melanda mereka, mereka sudah tidak kuat menghadapi situasi. Akhirnya mereka pun syahid dibantai oleh bom klorin dari rejim Rusia dan Basar-Basar. Ini yang terjadi. Ini yang kami saksikan Bapak Ibu. Bagaimana kami bisa bertahan hidup di sana? Saya tidak kuat, 2 bulan saya tidak bisa makan. Bayangkan jika ini anak-anak kita. Lalu apa jawaban kita jika mereka menghujat kita, ya Allah? Kami tidak ridho orang-orang Islam Indonesia diberikan surga. Wajar mereka takwa, wajar sempurna Islam mereka. Mereka bisa beribadah haji karena mereka aman, mereka tidak kelaparan. Kami juga kalau kami aman, pasti kami lebih takwa dari mereka.
Tapi jangankan untuk sholat, jangankan untuk haji ya Allah, untuk hidup pun kami tidak bisa. Kami dibantai dari sana sini ya Allah. Maka kami tidak ridho mereka kau berikan pahala surga. Apa jawaban kita jika mereka mendakwa kita Bapak Ibu? Bapak Ibu berkata Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tanggal 3 Maret kami akan berangkat kembali. Saya tiap tahun biasa berangkat. Biasanya 2 kali dalam sehari, baik Suriah ataupun Palestina. Kalau Suriah kami ke perbatasan, tidak langsung ke Suriah. Karena kami punya banyak misi lagi yang lain, terutama Palestina. Insyaallah tanggal 3 kami akan berangkat. Bapak Ibu dari tim ini insyaallah ada yang akan berkeliling. Materi kita belum selesai Bapak Ibu. Nanti saya perlihatkan Palestina. Tapi sambil Bapak Ibu mau Bapak Ibu membantu mereka. Bapak Ibu, mereka berkorban nyawa menunggu kita Indonesia. Kenapa demikian? Karena mereka yakin dari semua negara Islam yang menerima Islam sebagai agamanya, tinggal Indonesia yang belum Allah pilih memimpin kebangkitan Islam. Mereka lerak dibantai, mereka pasrah dibantai demi menunggu kehadiran kita Indonesia. Mereka berkorban nyawa untuk menunggu kehadiran kita, membela mereka. Pertanyaannya, apa yang akan kita korbankan? Kita belum berkorban nyawa. Mari kita bantu mereka. Saya insya Allah akan berangkat sendiri bersama istri saya, dan saya langsung bawa Baghdad. Dan saya dengan ongkos saya sendiri. Mohon maaf saya tidak bermaksud. Artinya sumbangan Bapak Ibu sekalian, selain biaya operasional tidak akan dikurangi. Kami akan sampaikan sana. Jika Bapak Ibu ingin berangkat bersama kami, silakan. Kami bisa ikut membawa Bapak Ibu sekalian. Kita lihat langsung di lapangan seperti apa nasib kaum muslimin di Syam. Siap Bapak Ibu untuk berdonasi untuk mereka? Baik, silakan tim berikan yang terbaik untuk mereka Bapak Ibu. Silakan sambil Bapak Ibu saksikan yang satu ini. Mereka kehilangan rumah, mereka kehilangan orang tua, bahkan seolah-olah mereka kehilangan masa depan. Tapi mereka bertahan karena mereka yakin akan tiba saat kemenangan yang disebutkan Rasulullah SAW. Dan kemenangan itu telah dekat, terasa telah dekat. Beginilah kondisi rumah saudara-saudara kita. Beginilah gambar Suriah hari ini Bapak Ibu. Berikutnya saya perlihatkan dokumentasi ketika kami berada di Palestina, dan untuk data Suriah kami tidak perlihatkan Bapak Ibu. Ini ketika kami berada di Syam, berada di Hebron. Kita beli karya mereka. Sekalipun mereka menderita, mereka membutuhkan dana, mereka tidak mengemis Bapak Ibu. Mereka masih punya harga diri. Itu kata mereka. Betapapun kami menderita, betapapun kami dibantai, kami tidak mengemis. Jika Anda ingin membantu kami, beli saja karya tangan kami. Kami dulu kaya raya, kami kerja di perusahaan kami di luar Hebron. Tapi ketika kami pergi, rumah kami dirampas Israel, rumah kami dirampas musuh-musuh Islam. Maka makan tidak makan, kami tetap bertahan walaupun kami kemiskinan dan kelaparan. Ini kondisi saudara-saudara kita di Al-Hilal Hebron, Palestina. Bos kami didatangi mereka. Jika kalian ingin membeli makan kami, beli saja apa yang kami buat. Biasanya saya membawa karya mereka Bapak Ibu ke Indonesia, namun sekarang sudah habis. Insya Allah nanti saya bawa kembali. Jadi karya tangan mereka, ketika kita membelinya, berarti kita sama dengan membantu mereka untuk bisa makan dan minum, untuk bisa membiayai hidup mereka. Bayangkan mereka berebut agar karya kita dibeli. Bahkan pada akhirnya anak-anak pun kita bagi uang, mereka pun bagi. Ini bantuan yang kami bawa langsung kami berikan pada mereka. Bapak Ibu perhatikan, mereka berebut Bapak Ibu. Ini ketika Mr. Muhammad, tour leader kita, membagikan uang. Salam susut mereka. Bahkan ada seorang anak yang dia tidak kebagian, dia tidak datang saat itu. Dia lari mengejar kami. Padahal bantuan kami masih ada, tapi karena kami didatangi tentara Israel. Tentara Israel bilang sama kami, "Get out. Get out."
Pergi. Senjata diarahkan pada kami. Maka kami mau tidak mau harus pergi, Bapak Ibu. Seorang anak tidak takut pada tentara Israel. Saya bilang, irji, kembali. Ya. Israel ada di belakang kamu. Tapi anaknya tidak takut. Tolong bantu saya. Ibu saya sedang sakit. Ayah saya sudah meninggal syahid. Adik-adik saya butuh makan. Anak ini pergi mengejar kami, Bapak Ibu. Lihat, mereka nggak peduli. Bapak Ibu rahmati Allah, di bulan Desember ini mereka dihantui musim salju. Kebayang di pengungsian, di tenda, mereka harus tinggal di salju seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saat ini saya sedang berada di Kemah Distrik menuju ke Sima, arah ke Banda Soleh, Kota Petra. Dan para baru bisa melihat kita sudah turun salju dan memang tempat ini adalah tempat yang cukup tinggi. Dari permukaan laut kurang lebih ada 1.600 meter dari permukaan laut. Dan ini tempat yang cukup tinggi dan kita bisa melihat bagaimana salju turun dingin luar biasa di bawah 0 derajat Celcius. Bulan Desember ini, Bapak Ibu rahmati Allah, mereka sudah mulai kedinginan di pengungsian. Kita khawatir kembali terjadi anak-anak pada mati kedinginan. Maka kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sudah berangkat ke sana, mereka bisa menyampaikan bantuannya. Bapak Ibu rahmati Allah, satu kegembiraan yang kami dapatkan adalah ketika mereka mengatakan bahwa yang akan membebaskan kami adalah kalian Indonesia. Bapak Ibu, ini ada sebuah hadis yang menyemangati kami. Tadinya kami sedih melihat pemerintahan kami tidak begitu respon ketika kami membawa para pengungsi Suriah ke Indonesia. Padahal kami sudah siapkan pesantren untuk mereka. Kami tidak bisa membawa mereka seorang pun ke Indonesia. Untuk kami, Bapak Ibu. Tapi di saat yang sama kami menyaksikan Cina keluar masuk Indonesia begitu mudah. Kami sempat sedih, Bapak Ibu, memikirkan negara kami. Tapi pada akhirnya kami melihat ada sebuah hadis yang membuat kami tetap bersemangat. Rasulullah SAW menyebutkan merah putih dalam hadisnya, Bapak Ibu. Ini hadis dari Thawban. Annahu sami'a Rasulullah SAW yaqul, bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, Inna rabbi zawaliyal ardh, sesungguhnya Allah Tuhanku akan melibatkan bumi ini untukku. Hatta ra'aitu masyariqa wa maghriba, sehingga aku melihat kekayaannya terbentang dari timur ke barat. Wa atani al-kanzain, dan aku diberikan dua pusaka, al-ahmar wal abyad, pusaka merah dan pusaka putih. Rasulullah menyebutkan merah putih. Wa anna ummati sayablughu mulkuha mazawal yamina, dan umatku di akhir zaman akan kembali menguasai dunia dari timur hingga ke barat dunia. Kenapa barat dinamakan Maroko dan timur dinamakan Merauke? Untuk menunjukkan pada dunia, Maroko di barat, Merauke di timur adalah bukti umat Islam pernah menguasai dunia 1315 tahun. Betapapun hari ini umat Islam dibantai oleh musuh-musuh Islam, tapi Rasulullah menjanjikan kemenangan, Bapak Ibu. Rasulullah menjanjikan kemenangan yang tidak lama lagi. Ketika Rasulullah selesai sholat tahajud menjelang sholat subuh di Mekah Mukarramah, Rasulullah terbangun. Ini kesaksian Ummu Hani, Ummu Fadil, ibu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Rasulullah terbangun dengan merah wajah, beliau berkata, Allahumma hal balag, Allahumma hal balag, Allahumma hal balag. Ya Allah, bukankah telah aku sampaikan, ya Allah. Para sahabat terbangun. Umar bin Khattab menghampiri Rasulullah SAW dan berkata, Naam ya Rasulullah, benar ya Rasulullah, Anda telah menyampaikan risalah Allah. Maka apa kata Rasulullah? La yazharanna al-Islam hatta yurda al-kufra al-mawtih. Sungguh Islam akan zahir di muka bumi, sehingga kekafiran akan kembali ke tempat asal mereka. Ciri Islam akan bangkit adalah ketika umat Islam ditekan di seluruh dunia, ketika Islam diperangi di seluruh dunia, ketika para ulama dijebloskan kepada penjara, ke dalam penjara. Itu isyarat pertolongan Allah telah dekat, Bapak Ibu. Yakinlah Bapak Ibu, betapapun kuat mereka menekan Islam, makin dahsyat kekuasaan dan kebencian mereka dan kezaliman mereka kepada kita, itu isyarat makin dekat kemenangan kita untuk menguasai dunia. Takbir! Allahu Akbar! Bapak Ibu rahmati Allah, saya tidak mengatakan hadis ini Rasulullah mengatakan Indonesia, tidak. Tapi ini kenyataan, kisah nyata ketika kami berada di Al-Quds, Bapak Ibu. Ketika kami berada di Al-Quds,
Ini ketika kami salat subuh, mohon maaf saya tidak bermaksud apa-apa, hanya untuk kesaksian saja Bapak Ibu. Pada tahun 2018 Desember kami pulang ke Indonesia. Saat itu kami tinggal beberapa hari di Palestina. Kami salat subuh di Masjid Qibli. Ini Masjidil Aqsa. Saya salat subuh di Masjid Qibli. Ternyata beliau hadir juga. Ini Ketua Rabithah Ulama Palestina. Beliau sempat hadir ke Bandung, Jawa Barat. Saya ditugaskan mendampingi beliau selama beliau berada di Bandung. Beliau adalah Ketua Rabithah Ulama Palestina, Syekh Ali Yaqub Al-Abbasi hafizahullah. Kepada beliau saya tanyakan pandangan beliau tentang hadis Rasulullah yang menyebutkan merah putih ini. Ma ra'yukum ayya Syekh? Ya. A'taqidu indakum ra'yan hasanan. Di hadal hadis. Ahunaka mu'alaqa baina hadal hadis bi biladina Indonesia. Apakah ada kaitan antara hadis kali ini dengan Indonesia, negara kami? Bendera kami merah putih. Beliau sempat tersenyum, kamu bisa aja. Tapi apa kata beliau? Yang pertama beliau, yang kedua, salat asar kami di Masjid Qibli diimami oleh Dr. Yusuf Abu Sunainah. Ini setelah salat asar kami audiensi dengan beliau. Di samping beliau Ustaz Saifullah dari Banten. Kemudian 2016 kami diimami sholat tarawih di Jogokarian, Yogyakarta, Dr. Abu Bakar Al-Wawidah. Mereka semua kita tanya tentang pandangan mereka tentang Indonesia. Ini jawaban mereka Bapak Ibu tentang Indonesia. Di kota Al-Quds Bapak Ibu. Ini kunjungan kami ke Al-Quds. Ini kunjungan kami ke Al-Quds. Kami meniti langkah di Al-Quds Old City menuju ke Masjidil Aqsa. Ini Masjidil Aqsa, pintunya berpintukan besi bercat hitam, bercat hijau. Semua pintu menuju Masjidil Aqsa dijaga oleh tentara Israel lengkap dengan senjata mereka. Saya mengalungkan kamera saya tutup dengan sorban. Mereka mengira kameranya mati padahal nyala. Ini ketika kita memasuki Masjidil Aqsa melalui pintu berwarna hijau ini. Inilah kiblat kita yang pertama. Begitu ramah yang berada di dalam masjid ini. Dari seluruh dunia ada. Kami lihat paling banyak dari Turki, Jerman, Malaysia, dan paling banyak lagi Indonesia. Ini yang membuat mereka bangga dengan kita Indonesia. Masjidil Aqsa. Dan apa yang membuat mereka bangga kepada kita? Di Al-Quds ini Bapak Ibu. Di Al-Quds inilah kami mendengar ada 4 orang atau 5 orang pemuda remaja Muslim Palestina yang tinggal di Al-Quds, orang Israel menyebutnya Yerusalem, bermimpi bertemu Rasulullah di satu malam yang sama. Di malam itu mereka bermimpi yang sama. Rasulullah datang mengunjungi mereka. Kepada para penghafal Quran ini mereka mengatakan, Ya ahla Syam, ya ahlal Gaza, innal ladina sayuharrirukum min zulmil yahud wa yu'aduna al-Quds ala rihabikum ikhwatukumul muslimun al-Indonesia. Wahai penduduk Syam, wahai penduduk Gaza, sesungguhnya orang-orang yang akan membebaskan kamu dari kezaliman Yahudi dan akan mengembalikan Al-Quds ke tangan kalian adalah saudara kalian Muslim Indonesia. Takbir! Ini yang mereka lakukan. Mereka cinta dan menunggu kita. Biarlah kami dibantai, disiksa oleh Israel sampai kami merasakan kemenangan kami yang sesungguhnya. Karena kami yakin kalianlah Indonesia bersama bangsa-bangsa Melayu yang akan membebaskan kami. Maka setiap kita HUT RI, mereka merayakan kemerdekaan kita Bapak. Ini buktinya. Ini detik-detik mereka mengibarkan bendera. Bapak Ibu coba lihat. Bisa
sana ada bendera merah putih dan ada bendera Palestina. Pertanyaannya, bendera mana dulu yang mereka kibarkan? Coba kita dengar. Ternyata yang mereka kibarkan lebih dulu adalah bendera kita. Tanyakan pada mereka, kenapa kalian kibarkan bendera kami dulu? Ini Palestina negara kalian. Harusnya kalian mengibarkan bendera kamu dulu. Bendera kalian dulu Palestina. Apa kata mereka? Ya ikhwatan al-muslimin al-Andalusia. Jadi nama maklulah. Malas tu bitahrir. Malas nabi tahrir. Wahai saudaraku Indonesia, kami masih dijajah. Kami belum merdeka. Israel masih menjajah kami. Kapan kami merdeka? Jika kalian bangkit memimpin dunia, di saat itulah kami merdeka dengan sesungguhnya. Ini kata-kata mereka, Bapak Ibu. Maka mereka rela dibantai mempertahankan Palestina, menunggu kita hadir membebaskan mereka. Indonesia. Ini yang membuat saya bangga menjadi Muslim Indonesia. Dr. Abu Bakar Al-Wawidah mengatakan, ala kulli biladin yaqbaluna al-islam dinahum. Antum ya Indonesia lam yakhtarakumullah li izari hadad din. Dari semua negara yang menerima Islam sebagai agamanya, kalian Indonesia yang belum Allah pilih untuk memimpin kebangkitan Islam. Allahu Akbar. Siri-siri Palestina. Siri-siri ya Aqsa. Biru. Bidam Nafdi kaya Aqsa. Siap mengatakan itu? Bang, tolong di film bang. Kita kirim, kita upload ke Palestina. Kita kirim ke Palestina. Kita upload di internet ya. Dari Masjid Fathul Khair. Kita semangati mereka Bapak Ibu. Bikin mereka bangga. Tanggal 3 Maret akan saya tanyakan ini pada mereka. Bagaimana pandangan kalian tentang Muslim Indonesia? Tolong doakan kami Bapak Ibu. Saya akan menyampaikan bantuan itu langsung dengan saya. Saya berangkat bersama istri insyaAllah, bersama jamaah umrah. Karena kami melindungkan ini bersama jamaah umrah. Kalau kami langsung membagikan bantuan, kami ditangkap. Maka mereka akan membiarkan kita masuk kalau kita berziarah plus umrah. Mereka tidak akan mencurigai kita. Insyaallah Bapak Ibu rahmati Allah. Nah inilah yang mereka nantikan. Indonesia siap berjuang bebaskan Palestina. Siap berjuang bebaskan Masjidil Aqsa. Siap tegakkan Islam. Siap menjadi pasukan yang terbaik. Takbir. Adik-adik, kalian yang terbaik ya insyaallah. Karena ketika Allah menjadikan Islam, para pemuda selalu berada di garda terdepan. Lihat Ashabul Kahfi, Ashabul Ukhdud, Muhammad Al-Fatih. Maka saya yakin kebangkitan Islam berikutnya ada di tangan para pemuda. Bangkitlah wahai pemuda Indonesia. Kita sambut kemenangan Islam. Amin. Bersabar. Betapapun kita saat ini ada dalam situasi yang susah, tapi ini cara Allah menguji kesungguhan kita. Insyaallah Palestina siap menunggu kita. Ini panggilan mereka pada kita. Ini perjuangan mereka. Insyaallah jika mereka terhenti berjuang, kita akan datang melanjutkan perjuangan jihad mereka, merebut kembali Palestina dan Masjidil Aqsa dari tangan Israel. Takbir. Mohon maaf Bapak Ibu, kasihan udah bangun, kebangunkan ya. Sekedar memberikan semangat Bapak sekalian. Bapak Ibu rahmati Allah, barangkali ini dulu yang saya sampaikan. Jangan lupakan Palestina dan Suriah. Jangan lupakan bumi Syam. Mereka adalah bumi hijrah kita nanti insyaallah, untuk menegakkan Islam di muka bumi. Insyaallah Bapak Ibu, bersabar, persatukan kekuatan, bersatu dalam komando ulama dan habaib kita. Insyaallah pertolongan Allah akan datang. Allah yang kita sembah hari ini adalah Allah yang mengubur dalam-dalam kesombongan Namrus di zaman Nabi Ibrahim. Betul? Allah yang kita sembah hari ini adalah Allah yang menenggelamkan Fir'aun dengan bala tentaranya. Ada yang lebih hebat dari Namrus dan Fir'aun? Saat itu tidak ada. Maka saya yakin siapapun yang mengikuti jejak Fir'aun dan Namrus menghadapi para ulama dan habaib, nasib mereka tidak akan jauh berbeda. Allahu Akbar.
Bapak Ibu dan umat Allah, terakhir dari apa yang saya sampaikan, insyaallah di Pekanbaru ini kami menyambut baik beberapa pondok pesantren dan juga lembaga tahfiz Quran yang berjuang untuk mempersiapkan generasi muda terbaik demi menyambut kebangkitan Islam. Ustaz Abdil, beliau dari Sawahunto bersama keluarga hadir. Terima kasih sudah hadir, Ustaz. Beliau juga menggagas pesantren tahfizul Quran saja. Insyaallah kita doakan mudah-mudahan pesantren ini menjadi salah satu wadah titik tolak lahirnya para pejuang-pejuang Islam ke depan yang akan membawa nama harum Indonesia. Amin. Dan begitu juga kabar gembira bagi Bapak Ibu sekalian yang tinggal di Pekanbaru ini. Bapak Kiai Haji Muhammad Idrus Lomli, beliau membina yayasan sebagai pembina dari yayasan Nusaibah wa Ummu Umara. Beliau akan menjadi salah satu pembina yang akan membantu lahirnya Pondok Pesantren Al-Hujjah di Riau Pekanbaru ini. Ya, tepatnya di Jalan Karya Cipta ya, kilometer 2 Pekanbaru. Nah, beliau insyaallah akan menjadi pembina dan memimpin bagaimana didirikannya dan dilaksanakannya pesantren Al-Hujjah. Maka Pondok Pesantren Al-Hujjah ini yang berbasiskan kitab kuning insyaallah, selain daripada pendidikan tepat guna, kurikulumnya ini nanti diarahkan untuk lahirnya para pejuang-pejuang Islam dari generasi muda kita, terutama untuk Pekanbaru dan Riau serta yang sekitarnya. Maka Bapak Ibu yang ingin menyekolahkan putra-putrinya ke Pondok Pesantren Al-Hujjah, insyaallah kami sudah mulai membuka pendaftaran. Di luar ada saudara-saudara kita yang pegang brosur, silakan Bapak Ibu minta brosurnya untuk informasi tentang Pondok Pesantren Al-Hujjah. Mereka akan dikadar satu, kuat hafalan Quran mereka, paham mereka terhadap Quran dan Sunnah. Bukan hanya hafal tapi paham Quran Sunnah. Mereka juga paham kitab kuningnya para ulama-ulama pejuang dulu. InsyaAllah dengan kurikulum Sirah Nabawiyah dan kitab kuning ini, kita akan lahirkan generasi Qurrata Ayun yang akan membawa nama harum Indonesia di kancah dunia. Kita buktikan kalau merah putih yang disebutkan Rasulullah adalah Indonesia. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa bertahan dalam keadaan seperti ini sampai Allah nanti menjayakan kita atau kita syahid di jalannya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita tutup Bapak